Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aymar Syabri. Dan pada video kali ini kita akan membuat sebuah video yang masih berkaitan dengan 7 segment display. Nah, akan tetapi pada kali ini kita akan membuat display yang berjumlah bukan hanya satu, akan tetapi kita akan membuat sebuah display berjumlah 4. Nah, oke. Misalkan ini kan sebelumnya kita sudah membuat project, jika kita running maka akan tampil seperti ini kan, angka-angka 1, 2, 3, 4. Nah, tapi pada kali ini kita akan merubah display yang hanya satu ini menjadi 4. Nah, jadi kita stop terlebih dahulu. Jadi untuk membuat display yang baru, kalian bisa menambahkan ini, lalu kalian bisa ketik di sini display. Nah, terus kalian cari 7 segment display. Nah, sebenarnya kan kita pakai ini. Sekarang kita pakai yang ini. Nah, akan tetapi ada cara yang lebih simpel. Misalkan kalian sudah membuat sebuah project kan. Nah, daripada kalian repot menambahkan lagi ini yang harus mengatur kabel-kabelnya lagi, kalian bisa cukup klik kiri ini dan digitnya kalian ganti menjadi 4. Nah, secara otomatis kabel-kabel yang sebelumnya kalian sudah setting itu akan terkonek secara otomatis lagi ke tempat-tempatnya. Nah, misalkan pada segmen A dia akan otomatis tercolok ke 12, yang dimana pada display sebelumnya kan kita sudah inisialisasikan toh. Misalkan ini segmen A berarti 12. Nah, sama juga ada segmen B-nya. Segmen B. Nah, dia terhubung ke port atau lubang ke-13. Nah, sama. Jadi, kalian tidak perlu repot-repot lagi untuk menyetel atau mengatur perkabelannya secara ulang. Jadi itu sangat membantu dan sangat menghemat waktu. Nah, bedanya adalah sebelumnya kan ada lubang bernama 7 segment com di sini kan. Nah, itu kita harus setel menggunakan di sini. Jadi kita bisa klik ini dan kita konekkan lagi ke sini, atur lagi kabelnya. Setelah atur lagi ke sini, kita ke UNA 5 volt, atur lagi sini warna merah. Nah, terus bagaimana dengan lubang-lubang yang lain? Misalkan ada lubang dik 1, dik 2. Nah, CL ini kita bisa kosongkan saja. Dik 1, dik 2, dik 3, nah, dik 4. Apa itu? Nah, itu adalah display-display atau tampilan-tampilan dari masing-masing display tersebut. Atau lubang-lubang dari masing-masing display tersebut. Misalkan dik 1 itu artinya dia mengarah ke display yang ini, yang paling kiri. Sedangkan untuk dik 2 dia bermaksud ke display yang kedua ini. Nah, itu juga sama dengan dik 3. Nah, ini dik 3 yang ini dengan dik 4. Nah, jadi bagian tersebut kita juga harus mengaturnya. Nah, misalkan dik 1 ini konsepnya masih sama, itu kita bisa colok kemana saja. Misalkan kita bisa colok ini ke 9. Nah, kita atur terlebih dahulu supaya lebih mudah. Nah, kita atur dulu, tarik ke atas dan kita kasih warna yang lain, misalkan warna pink. Nah, lanjut lagi kita ke dik 2, kita bisa konekkan ke nomor 8. Nah, atur lagi sini, kita bisa kasih warna kuning. Dan juga dik 3 nya masih sama, kita bisa konekkan ke angka 7 sini. Nah, oke, kita atur ulangan juga, ini kita kasih warna biru. Nah, terakhir adalah dik nomor 4. Nah, ini juga masih sama ya, kita atur ke nomor 6. Oke, 6. Jadi ini kita atur dulu kabelnya supaya lebih rapi dilihat. Di sini tarik ke bawah, sini. Oke, kita bisa taruh warna apa ya? Oh, ini dah. Nah, jadi kan sudah terisi semua kan? Misalkan dari dik 1, nah, dia sudah terhubung ke nomor 9. Nah, segmen A yang masih sama inisialisasinya itu nomor 12. Nah, jika sudah seperti ini kan sudah kita atur sebelumnya. Nah, sekarang yang tinggal kita lakukan adalah menginisialisasi untuk keempat display tersebut. Misalkan cost integer. Nah,
D1 untuk display 1 kita bisa tahu dia mengarah kemana. Display 1 kan ini warna pink, dia mengarah ke colokan nomor 9, berarti kasih 9 di sini titik koma. Sama juga dengan display 2 dan sampai display 4, berarti di sini const integer D2 sama dengan D2 itu dia mengarah ke warna kuning, dia mengarah ke warna ke angka 8, koma const integer D3 dia mengarah ke nomor ke 7. Oke. Lanjut lagi const D integer D4. Dia mengarah ke dia di keempat ini dia mengarah ke nomor 6. Oke. Selesai. Tapi di sini mungkin kita bisa atur terlebih dahulu ya. Untuk yang ke segmen G di sini karena kabelnya agak kurang rapi dilihat. Tarik di sini, terus ini di sini dengan tarik ke atas sedikit. Oke. Sip. Tarik, kita bisa perkecil sedikit. Oke. Nah, setelah itu kalian tinggal menginisialisasi juga, atau mungkin kita running terlebih dahulu ya, bagaimana? Coba kita running terlebih dahulu. Tidak tampil. Kenapa tidak tampil? Karena void setup dan void loopnya itu kita belum inisialisasi. Jadi kita post terlebih dahulu. Misalkan kita pin mode di sini. Pin mode di sini kita kasih D4. D4 di sini, D1 di sini. Terus kita pakai output. Sama juga dengan lain. Pin mode D2, D3, D4. Oke. D2, D3, dan D4. Oke. Coba kita running. Oke, belum tampil ya. Karena di void loopnya ini kita belum setting. Untuk menampilkan, misalkan kita ingin display 1 menampilkan angka 0 terlebih dahulu. Jadi kita bisa tampil setting di sini. Di sini digital write D1, bedanya adalah jika pada segmen-segmen ini jika kita menggunakan low, itu artinya kan menampilkan atau memunculkan warnanya kan. Sekarang kebalikannya. Jika kita ingin menggunakan atau menampilkan angka di display 1, kita pakai high. Misalkan kita start. Dia akan tampil. Jadi di sini saya sudah membuat kita tadi sudah membuat angka 0, 1, 2, dan 3 dan 4. Oke. Sekarang bagaimana jika kita ingin menampilkan keempat angka ini, keempat display ini? Caranya hampir sama saja. Yaitu kita juga ketik di sini digital write di sini D2, height di sini. Lanjut lagi, kita bisa copy saja biar cepat ya. Copy, paste di sini, terus paste di sini. Oke. Sini itu D2, D3, dan D4. Kita run. Maka akan tampil 4-4-nya ya. Dan 1, 3, 4. Oke. Sekarang kita akan menggunakan sebuah function atau sebuah fitur yang bernama function. Misalkan begini. Kita kan kalau misalkan ingin menampilkan angka 0 sampai 9 kan mudah. Ketika kita tinggal buat seperti ini sampai 9. Masalahnya adalah bagaimana jika kita ingin menampilkan angka misalkan begini, 2024, 220, 50, 30. Di sini kan ada banyak angka perulangan. Misalkan 2-nya berapa kali nih? Angka 2 itu dia muncul sebanyak 1, 2, 3, 4. Pastinya kan ribet jika misalkan kita harus membuat untuk menampilkan angka 2, kita copy ini baru
kita buat 0, baru kita buat 2 lagi, baru kita bikin 4. Nah, pasti akan ribet begitu. Nah, untuk memudahkan kita dalam memanggil angka-angka tersebut, jadi kita cukup menginisialisasi atau membuat sebuah function agar jika kita ingin menampilkan angka tersebut kembali, kita tidak perlu mengetik lagi panjang-panjang seperti ini. Nah, caranya adalah kita harus mengetiknya di luar loop. Nah, loop kan ada di sini. Ini loop nih. Nah, kita cari pasangannya. Nah, pasangannya di sini. Berarti kita tulis di luar. Oke. Nah, untuk membuat function, kalian bisa pakai void. Nah, sekarang kalian misalkan kalian ketik 0 di sini. Nah, oke, setelah itu begini. Nah, lalu begini. Nah, sekarang kan kita sudah membuat 0 tadi. Nah, kita tinggal copy di sini, Ctrl X. Sekarang kita paste di sini. Nah, begitu juga dengan 2, 3, 4 sampai 9 ya. Kita enter di sini dulu, void 1 tutup kurung balas kurung, baru function utamanya kita copy kan juga ini, tekan. Nah, di sini itu lagi. Oke. Nah, selanjutnya itu kita yang ini kita cut juga untuk menampilkan angka 2. Void 2 paste. Nah, oke, sama. Selanjutnya itu void 3 ini kalau kurung. Terus kita paste. Ini kita cut ini, paste. Nah, 3 terus 4x. Sini itu void 4. Nah, oke, void 4 di sini. Nah, oke. Nah, seperti bisa kita lihat ya. Sini kan kosong nih. Nah, yang ada itu hanya untuk mengaktifkan display 1, 2, 3 dan 4. Misalkan kita running. Pasti akan begini. Itu karena kita belum setting angka berapa saja yang muncul. Nah, misalkan kita kan ingin menampilkan angka 1. Sekarang kita tidak perlu lagi mengetik yang seperti ini di dalam void loop. Kita cukup mengetik fungsinya yaitu 1. Baru tutup kurung, baru titik koma, selesai. Simple kan? Misalkan kita running. Nah, dia akan menampilkan semua angka 1 di sini. Nah, misalkan atau kita bisa buat terlebih dahulu dari sisanya ya, misalkan dari 5 sampai 9. Nah, kebetulan saya juga sudah membuatnya ya, dan di sini function yang lain yaitu function 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi jika misalkan ini kan kita sudah inisiasi semua dari 0 sampai 9. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menampilkan angka seperti ini? 2024, 220, 50, 30. Nah, caranya adalah kita ketik 2 pertama, function 2, titik koma, dilanjut dengan 0, koma lagi, sini, baru 2 lagi di sini, 2, titik koma lagi, baru 4, koma, dan seterusnya. Jadi 2 lagi di sini, 2 lagi, terus 0, terus 5, terus 0, terus 3, terus 0. Oke, misalkan kita running 2, 0, 2, 4, 2, 2,
0, 5, 0, 3, 0. Nah, oke. Berarti ini angkanya sudah tampil sesuai dengan angka yang kita inginkan. Nah, sekarang pertanyaan begini. Bagaimana jika kita ingin menampilkannya bukan seperti ini? Akan tetapi kita ingin menampilkan misalkan 2 di sini, 0 di sini, 2 di sini, 4 di sini secara bersamaan. Nah, mungkin itu akan kita bahas pada video lainnya. Jadi sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.